Gua Reza Andika as a Technical Consultant di PT Logos Teknologi Utama. Di sini gua akan ngejelasin apa itu Microsoft Planner dan gimana untuk memakainya. Oke, jadi di sini hal yang pertama balik lagi kita harus ke office.com dulu. Kemudian kita login ya dengan user nih, kita bisa search di sini di apps ini, tapi lebih gampangnya sih kita langsung search aja di search bar planner, kemudian kita klik. Nah nih kalau apps tuh ada biasanya di sini nih. Nah di sini kalau misalkan mau buka. Oke, kemudian ini bentuk planner kayak gini, terus kita new plan aja. Di sini Microsoft udah nyediain template kalau kita butuh project management, software development, business plan, employee onboarding, kita bisa pakai di sini. Microsoft udah nyediain, tapi di sini kita coba aja yang new blank plan ya. Terus kemudian kita bisa create nih plannya, namanya apa, butuhnya apa. Misalkan plannya ini tech plan 2 gitu, 2024 misalkan. Nah, kemudian ini kita bisa add juga langsung dari existing group. Nah, ini kita juga bisa pakai dia public atau private. Nah, ini kita bisa create. Oke, terus kemudian kita bisa add task. Nah, add task ini nih kita bisa buat nih namanya mau apa nih projectnya dan tasknya ini apa aja nih. Bisa kita masukin di sini. Nah, misalkan kita tasnya ini project. Nah, project 1 lah misalkan. Terus kita bisa set due date-nya misalkan di tanggal 29 nanti. Terus kemudian kita bisa assign. Misalkan kita assign si Alex. Nah, ini kita bisa assign and add. Bisa langsung. Nah, ini bisa ke add task. Nah, itu udah kelihatan tuh. Nah, ini kita bisa nambahin member juga nih. Ini Alex nih udah jadi member nih karena tadi kita add. Nah, ini kita coba si Debra kita add di planning ini nih. Terus kemudian si Diego juga kita add juga di plan ini. Nah, terus habis itu kalau udah ada orangnya semua, kita bisa nih untuk nge-labelin nih. Nah, label ini nih kita bisa biar lebih terlihat gitu loh. Misalkan nah ini banyak nih warnanya nih, kita bisa coba-coba untuk nge-labelinnya. Misalkan nih kita coba labelnya red, terus kemudian kita ubah nih labelnya, misalkan tag project. Nah, Q1. Nah, misalkan si yang ada red tag-nya ini Q1 gitu. Nah, terus kemudian kita ini priority-nya bisa kita ubah nih. Apakah dia low, urgent, important, apa cuman medium. Ini kita bisa ubah nih priority-nya di sini. Misalkan ini urgent. Nah, terus ini juga bisa repeat jadi lika, weekly kah, atau monthly kah. Ini juga bisa kita buat juga ya di sini gitu. Terus kemudian juga kita bisa take a notes ya di sini. Misalkan harap diselesaikan gitu sesuai plan awal. Nah, ini kita bisa take a notes, terus kita bisa juga bikin checklist. Kita bikin checklist misalkan PO di kapan gitu. Nanti berjalannya kapan, terus bisa juga tuh nanti bisa di checklist nih, misalkan PO udah terus kita checklist gitu. Nah, kemudian kita juga bisa add attachment, misalkan attachment PO gitu juga bisa kita masuk ke sini sebagai, jadi satu task kita bisa cari gitu di sini. Nah, ini masih to do, terus kita progressnya juga masih gitu, bisa kita lihat, bisa di in progress gitu. Jadi dia udah kelihatan nih, dia in progress, udah berjalan. Nah, ini kita bisa juga add ya, bisa assign juga. Yang lainnya kayak Debra nih kita assign, tuh udah kelihatan tuh Debra sama Alex. Dia udah kita assign di project 1 Q1 ini.
gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan gua tentang planner ini. Kalau misalkan mau dengan project planner yang lain, kita tunggu part 2-nya. Bye.